ketika di awal itu aku belum pernah nurunin berat badan sebanyak ini buat sebuah peran. Jadi itu salah satu, banyak banget tuh adegan yang menurut aku kayak kita tuh gak ngomong banyak, tapi kita tahu sama-sama kita tuh lagi ngadepin sesuatu yang berat gitu. Jadi dia lagi di ruang operasi, dan setiap dia ngeliat keluar kayak dia ngeliat keluarganya tuh lagi yang kayak gitu. Jadi itu selamat datang di podcast Orang Cantik. Karena hari ini gue akan ngobrol dengan Kamawar. Hai, terima kasih sudah mau datang di sini. Pada happy loh karena akhirnya ada wanita cantik lagi di studio ini ya. Karena mereka bosan ngeliat saya terus. Jadi terima kasih sudah datang. You're so pretty. Anyway, yes. Anyway, ngomongin pretty, aku lumayan senang karena kalau di kita, di perempuan, kita boleh compliment each other kan. Kayak kamu cantik. Coba kalau di laki-laki pasti aneh kan, mereka lebih kayak gengsi juga, atau mungkin nanti dikira membelok atau apapun ya. Anyway, ini kan kamu datang akan ngobrolin film. Tapi sebelum ngobrolin film, aku masih tertarik juga karena I see that you are pretty in your looks and also mungkin di karirnya juga, bukan mungkin ya, kayaknya kita ngeliat ada beberapa banyak film juga yang kamu peranin, and it's so cool. Tapi aku penasaran, apakah kamu pernah tetap insecure dengan semua yang sudah kamu capai ini? Kayaknya insecure tuh gak bisa lepas ya dari setiap orang. Apa yang di insecurein? Tetap pasti ada aja sih Kak. Kayak mungkin kayak kita harusnya bisa ngelakuin lebih nih, misalkan gitu. Oke, mungkin. Atau mungkin yang kayak aku tuh lagi ngerasa misalkan rambut aku lagi gak bad hair day. Iya, bad hair day mungkin. Atau makeupnya lagi gak makeuping nih gitu. Ya gak sih? Kayak pasti ada aja. Kalau misalkan kita tuh, aku ngerasa kita adalah kritik terbesar diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya orang tuh ngeliatnya nggak ada apa-apa, tapi kita yang kayak, kayaknya lipstikku kurang deh. Gitu. Oh ya? Ya nggak sih? Jadi kamu masih ngerasa kayak gitu? Kayaknya tetap pasti akan ada nggak sih? Karena kita mikir kayak kalau dia secakep ini kayaknya enggak deh gitu loh kadang. Aduh. Kadang kayak apa ya? Maksudnya kan kamu biasanya nih kalau orang cakep bisa acting, biasanya satu kekurangan tuh yang kelihatan. Misalnya nggak bisa nyanyi, soalnya cempreng. Kamu masih bisa nyanyi, iya kan? Kayaknya agak malu ya di komplimen ya. Tapi ini penasaran juga sih aku. Apakah kamu dari kecil kan mungkin mukanya sudah begini pasti ya, maksudnya secara look sudah begini. Tapi maksudnya apakah tetap susah, karena orang kan kalau misalnya pretty kadang ada beauty privilege, tapi kadang juga at the same time ada judgement juga kayak aduh cantik dong apa gitu-gitu. Nah dari kecil kamu kan mulai start karir dari kecil banget kan? Umur berapa sih? Kalau di Jakarta tuh dari umur 14. Oh sangat muda atau 15 sih. Iya. SMP kali ya? SMP kelas 3 SMP kelas 3 iya. Dan di Jakarta pindah berarti? Pindah dari Medan. Oh kamu orang Medan. Iya aku orang And then? Jadi sebenarnya sebelumnya tuh udah sempat main, tapi kayak cuma 2 FTV, abis itu stop, abis itu lanjut lagi di umur 14 tahun sih, ikut salah satu talent search namanya Miss Celebrity. Oh I see, aku pernah lihat. Oh jadi itu start karirnya. Terus abis itu mulai acting, apakah karena memang dipelajarin atau maksudnya kuliah atau apa? Kalau acting sendiri aja? Jadi waktu di Miss Celebrity itu memang kita kayak dites semuanya. Jadi acting, nari, presenting, nyanyi. Jadi memang pada saat itu kayak di karantinanya pun kita belajar banyak banget. Oh enak banget ya. Iya. Dan di malam fasilitasi. Iya. Dan di malam finalnya tuh kayak kita harus nge-showcase itu gitu. Apa yang kita pelajarin selama karantina. Oke. Nah, puji Tuhan salah satu jurinya tuh adalah salah satu produser PH. Oke. Iya. Jadi setelah lulus dari Miss Celebrity, aku ditawarin untuk main FTV. Oke. FTV. Waktu itu masih di Medan. Oh gitu. Jadi berarti ke Jakarta hanya untuk syuting FTV. Iya. Oh my god. Ke Bandung lebih tepatnya. Oh ke Bandung bahkan. Terus. Jadi habis itu langsung ke Bandung. Terus yang kayak
seru gitu, tapi belum yang berharap banyak sih pada saat itu karena kan masih sekolah juga. Jadi balik ke Medan, terus puji Tuhan dapat tawaran lagi. Terus kita juga sempat ini sih kayak keliling ke beberapa PH buat casting bareng-bareng gitu rame-rame. Jadi tetap ada journey castingnya ya, nggak karena udah ikut beauty pageant lah ya sebutannya jadi gampang gitu, nggak juga ya sebenarnya? Nggak juga sih, tetap ada casting. Oke. Jadi berarti ngalamin casting ditolak casting pernah berarti? Pernah sih. Oh ya masih pernah ditolak casting? Pernah. Oke. Tapi abis itu main film apa berapa FTV dulu baru film apa gimana sih sebenarnya? Kayaknya waktu itu FTV-nya lumayan banyak deh. Kalau nggak salah mungkin ada 20-an. Banyak banget. Abis itu kayak ikut sinetron juga waktu itu. Sinetron ada beberapa kayaknya kalau nggak salah 3 atau 4. Kalau aku nggak salah. Terus itu banyak loh karena kan satu sinetron panjang kan biasa episodenya ya. Lumayan. Terus setelah sinetron itu baru dapat tawaran film. Itu berarti film pertama di tahun 2016. Kalau nggak salah. Oh iya. Dan ini berarti film yang baru dengan judul Sampai Titik Terakhirmu. Ini film jujur aku kurang tahu Kak. Udah saking banyaknya ya Shay ya, banyak ya. Tapi sebenarnya belum dengar langsung dari kamu sebenarnya film ini tentang apa. Siapa tahu ada orang yang belum pernah scroll dan belum pernah dapat cerita ini. Film Sampai Titik Terakhirmu ini menceritakan tentang kisahnya Albi dan juga Sheila, bagaimana mereka berjuang semuanya melawan cancer bersama keluarganya juga. Dan ini diangkat dari kisah nyatanya mereka berdua. Dari awal mereka kenal sampai ketika pertama kali dia didiagnosa dan seterusnya gitu. Jadi ini perjalanan mereka. Perayaan cintanya mereka ya. Tapi apakah ini film dengan genre baru apa enggak buat kamu? Ini drama, drama keluarga, romance juga. Mungkin belum pernah seinteraktif ini sama keluarga mungkin sebelumnya ya. Oh ya? Jadi sesuatu yang baru juga sih tetap. Oke. Tapi kamu sama keluarga gitu misalnya, apakah emang cukup dekat juga? Maksudnya kan biasanya orang tuh kalau main drama mungkin biasanya ke bawah atau apa gitu. Kalau kamu? Sama keluarga di Sampai Titik Terakhirmu kayaknya hampir semua scene, even dari reading kita kayak udah kita harus menahan tangis bareng gitu. Jadi kayak memang deket banget sih sama mereka juga. Aku tadi lihat kan sebenarnya pas aku lihat, jadi aku tuh tahu tentang cerita ini dari sosial media, tapi aku enggan untuk membuka karena I know I will be crying. Tapi karena mau wawancara kamu dan juga mau nonton juga, terus akhirnya aku liatin, aku harus menyiapkan tisu ternyata gitu. Berarti untuk yang film ini boleh gak diceritain mungkin proses syutingnya gimana, kenapa kamu ambil perannya? Waktu itu pertama ditawarin, dikasih tahu ini akan difilmin gitu. Tapi kamu ikutin nggak sebelumnya? Sebelumnya aku ngikutin. Oh ya? Iya, jadi aku sempat nonton beberapa video mereka sebelum ditawarin dia. Oke. Terus? Terus pas ditawarin, jadi kayak udah ada gambaran kan kisahnya mereka gimana. Terus mau difilmin, pemainnya siapa dan lain-lain. Terus juga di awal pun udah dikasih tahu kayak ada beberapa tantangan nih gitu, mungkin secara pendekatan secara fisiknya. Oh betul. Karena sakit kan. Iya, jadi harus nurunin berat badan juga. Terus juga akan ada beberapa konsultasi dengan dokter juga. Sampai ada konsultasi. Oke. Iya, terus juga akan ada latihan bola juga karena dia suka main bola ya, futsal ya, lebih tepatnya. Ya. Oke. Jadi ketika di awal itu aku belum pernah nurunin berat badan sebanyak ini buat sebuah peran. Jadi itu salah satu alasan yang kuat juga buat aku ngambil. Karena di sisi lain aku juga pengen bisa jadi bagian dari cerita ini pastinya. Dari ceritanya Sampai Titik Terakhirmu dan juga tantangan-tantangan yang mengikutinya itu sih. Iya benar sih. Berapa berat badan yang harus diturunin? Jadi di awal tuh pengennya 7-8 kilo kalau banyak banget ya itu ya. Iya. Dalam waktu berapa bulan biasanya? 2 bulan waktu itu. Banyak sih itu. Dan sebenarnya disesuaikan sih. Jadi seiring berjalannya waktu dilihat masih cukup nggak ya, masih perlu nggak ya dikurangin lagi gitu dan lain-lain. Jadi waktu itu kalau nggak salah di 7 kilo sih. 7 kilo atau 6 ya. Di sekitar sana. Bagaimana cara menurunkan berat badan versi
Mawar Eva. Versi Mawar Eva. Apa diet ketat gitu ya? Kalau 7 bulan, maksud 7 bulan, 7 kilo 2 bulan, apa yang diatur biasanya? Jadi memang difasilitasi dokter gizi. Oke. Jadi dari awal penurunan berat badannya itu udah dikasih tahu kayak kalori perharinya tuh segini nih gitu. Oh, oke. Ini tuh masih sehat tapi ini bisa bantu kamu nurunin berat badan gitu. Dan mungkin makanan-makanan yang dihindari, terus buah-buahan apa yang dia saranin, kayak mungkin lebih kayak buah naga tuh kalau nggak salah lebih kecil juga tuh kalorinya. Kayak beri-berian. Jadi kamu makan itu setiap hari? Iya. Lumayan susah sih sebenarnya sebagai seorang. Iya lagi kebayang. Iya. Seorang penyuka manis banget. Oh iya, kamu sweeted ya. Iya, jadi kayak susah tapi puji Tuhan dapat sekeliling yang suportif juga. Jadi kayak nggak terasa berat sih dietnya waktu itu. Kenapa mau diet? Maksudnya kan sekarang teknologi udah bagus banget ya. Maksudnya bisa dikasih make up mungkin atau efek yang bisa dengan gampang membentuk looks yang dimau. Kenapa harus sampai diet sih? Mungkin supaya lebih believable juga kali ya Kak. Yes, jadi ya lebih believable juga. Terus dan selama dikasih jangka waktu yang memungkinkan untuk nurunin berat badan, kenapa enggak sih? Dicoba aja ya. Tapi berarti Sheila tuh emang aslinya juga kurus dulu kan? Sebelum sakit pun kayaknya dia udah kurus ya? Sebelum sakit kayaknya ya, tapi enggak sekurus setelah yang sakit. Iya, pas dia kan sampai pernah 30 kilo deh kayaknya, aku pernah baca-baca, pernah denger podcastnya dia. Terus kalau abis syuting gitu ya, berarti kan ada proses mengenal Albinya mungkin di sini. Nah itu selama proses apa yang kamu dapat mungkin? Jadi dari awal, even sebelum reading kita udah ketemu sama Albi dan keluarganya almarhumah. Jadi memang kita udah ngobrol banyak banget kayak kira-kira apa nih sifatnya Sheila yang paling diingat mungkin. Kira-kira dia kalau lagi ini dia gimana gitu dan lain-lain. Dan Albinya pun ngasih beberapa masukan kayak almarhumah Sheila tuh kalau misalkan dia lagi sebel sama Albi dia akan manggilnya Dwiski gitu. Salah satunya dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, jadi itu bisa dimasukin ke filmnya juga. Oke. Terus tapi selama proses maksudnya kan lah pengenalan, terus cerita-cerita, tapi apalagi yang mungkin akhirnya kamu nangkep Sheila itu kayak orang-orangnya gimana sih sebenarnya kalau yang kamu tangkep? Wah, mungkin sebagai salah satu yang ngikutin dari medsosnya mereka juga kali ya. Dan di sini lebih banyak yang diceritain gitu. Mungkin di balik video-videonya mereka yang mereka tuh selalu berusaha buat nunjukin kebahagiaan dan lain-lain. Di sini tuh kerasa kayak prosesnya dia ketika pertama kali dia tahu dia sakit, terus ketika udah sembuh nih, udah ada harapan, terus tiba-tiba muncul lagi gitu. Jadi kayak ngelihat betapa kuatnya mereka semua ngadepin itu, terutama ya almarhumah Sheila dalam menghadapi semuanya ya. Pasti kayak terus sweet banget gitu ya. Cuma sih ceritanya aku juga ngeliatin. Cuman biasanya kan orang kalau misalnya, aku nggak tahu sih karena aku bukan aktor juga. Cuman katanya kalau aktor akan lebih sulit nih atau lebih challenging pas dia mau memerankan seseorang yang memang ada aslinya. Karena kan comparable ya jadinya. Apakah itu terjadi ke kamu juga apa nggak sih sebenarnya? Walaupun maksudnya sekarang kan udah nggak ada ya Sheila-nya, tapi apakah itu malah jadi kayak tambah beban karena dia udah nggak ada atau gimana sih? Kalau beban mungkin lebih kayak aku tuh berharap aku bisa meranin ini sebaik mungkin dan nggak mengecewakan Albi, nggak mengecewakan almarhumah Sheila juga dan keluarga gitu. Dan puji Tuhan kita punya banyak banget video di mereka yang upload sebelumnya mungkin di media sosial, dan beberapa adegan pun kita recreate di filmnya gitu. Dan ada juga beberapa video yang belum sempat di-upload yang kita berkesempatan buat nonton. Terus juga ngobrol langsung sama Albi, sama keluarga. Terus kita sempat ziarah juga ke makamnya. Sampai ziarah. Iya. Jadi puji Tuhan karena sekelilingnya juga supportive banget ya. Keluargaku luar biasa sekali di STTM, Albinya juga Karbani. Jadi gampang semua. Berarti apa? Nggak merasa challenging atau merasa? Tapi kalau dari awal sampai akhir rate aja kali ya. 1 to 10 kayak seberapa sulit atau seberapa challenging sih sebenarnya? Kalau challenge tuh pasti ada aja. Mungkin salah satunya juga yang secara bukan emosionalnya tuh bola
Aku sebelumnya nggak bisa main Iya, bola, iya. nggak bisa main futsal. Terus juga gimana bisa continuity emosinya tuh terus naik gitu dinamikanya. Kayak ketika pertama kali dia tahu, ketika setelahnya dia sempat sembuh, terus tahu dia sakit lagi, gimana ngejaga itu semua. Iya. Terus gimana ngejaga sama keluarganya juga. Terus banyak banget tuh adegan yang menurut aku kayak kita tuh nggak ngomong banyak, tapi kita tahu sama-sama kita tuh lagi ngadepin sesuatu yang berat gitu. Jadi kayak itu lumayan susah sih. Terus cara mendalami karakternya, maksudnya kan ini kan karakter yang menurut aku berat karena dia sakit cancer kan, dan nggak, ya apa yang kamu lakuin untuk mengerti perasaan orang yang sakit cancer gitu? Apa yang kamu lakuin? Di prosesnya kita dapat kesempatan buat konsultasi sama dokter juga. Ini berarti dokter on call. Terus juga salah satu temannya Sheila pada saat itu dia juga melawan cancer. Oh oke. Jadi kita banyak banget nanya juga gitu kayak kira-kira dia ngerasainnya apa, bagaimana ketika pertama kali tahu dan lain-lain gitu. Dan puji Tuhan dia siap untuk menceritakan semuanya gitu. Jadi kita kayak dapat banyak banget masukan sih pada saat itu. Oh iya ya, salah satu cara mendalaminya berarti dengar cerita. Iya. Dengar cerita orang. Tapi aku penasaran juga deh, selama proses apakah Albi-nya ada di lokasi apa enggak sih sebenarnya? Beberapa kali ya datang. Beberapa kali. Iya. Tapi mungkin berat juga buat mereka pasti untuk sih. Pasti untuk sih, ngelihat lagi adegannya. Iya. Tapi Pak, maksudnya aku penasaran apakah pas di sana mungkin Albi ada ngasih input in the meantime gitu pas lagi syuting atau enggak sebenarnya? Seberapa jauh Albinya involved gitu loh? Mungkin salah satunya yang aku sempat mention tadi sih, yang kayak mungkin kayak ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia ngasih fun fact gitu kali ya. Terus juga dia minjemin jaketnya buat dipakai sama Kak Arbani. Oh iya, ada 2 kalau nggak salah. Oh iya. Aku penasaran juga sih, maksudnya di lokasi syuting berarti syutingnya berapa hari boleh tau gak? 20-an ya Kak. 20-an hari. Agak lupa, kayaknya 20-an sih. Tapi dari ceritanya sendiri dan ya maksudnya dari proses dan ceritanya sendiri apa yang kamu dapat? Wah, dari ceritanya sendiri banyak banget sih ngelihat gimana mereka semua berjuang gitu. Terutama almarhumah Sheila menghadapi semuanya gitu, dan dia tuh masih bisa menampilkan diri dengan senyumannya gitu, padahal mungkin sesuatu yang dia alamin tuh berat banget gitu, dan kita nggak akan pernah ngerti apa yang dia rasain gitu. Ngelihat dia berjuang dengan sangat kuat, terus juga sekelilingnya yang sangat-sangat suportif juga, maksudnya kayak selalu berusaha buat ada buat dia pada saat itu gitu, terutama Albi juga dan keluarganya. Jadi ngelihat banyak banget sih kayak, wah setelah main film ini kayaknya sangat-sangat akan menghargai waktu yang kita punya sih gitu. Betul sih. Nah ini pertanyaan aku selanjutnya nih, maksudnya dampaknya secara emosional tuh apa ke kamu? Biasanya ya kalau aku pernah dengar juga nih beberapa aktor gitu ya, misalnya habis meranin satu orang dia jadi susah kalau misalnya ketawanya jadi mirip banget sama orangnya atau cara jalannya. Kalau yang ini ada nggak? Kalau secara dia bersikap sebenarnya nggak ada. Tapi mungkin itu sih pembelajaran yang didapat setelah syutingnya malah, dan juga pengalaman yang seru banget bisa syuting sama mereka semua Kak. Kayak benar-benar pengalaman yang luar biasa sih menurut aku. Setiap adegan keluarga, setiap adegan sama Albi juga, sama Kak Arbani itu kayak wow. Oh ya, apa yang buat seru? Apa yang buat seru? Yang seru karena aku ngerasa kita punya kayak koneksi yang instan, bonding gitu ya, oke. Kita kayak punya simpati yang sama, empati yang sama gitu terhadap kisahnya. Jadi kayak itu sih yang bikin kayak kita langsung klop aja ya, bener-bener langsung klik. Nah tadi kan kamu bilang ya kalau misalnya ngobrol sama dokter onkologi untuk pendalaman karakter gitu ya, aku penasaran dokternya apa input dari dokter sih? Aku penasaran kayak apa sih yang sebenarnya dirasakan sama orang yang sakit kanker gitu-gitu. Jadi memang konsultasinya mungkin secara bahasa medisnya juga ditanyakan. Terus juga kayak kira-kira aku sempat nanya tuh, kalau misalkan dia ngerasa sakitnya di bagian ini, kira-kira posturnya akan lebih gimana? Apakah dia akan meringkuk atau dia malah mungkin lebih kayak lurusin badannya gitu supaya dia gak ngerasa lebih sakit dan lain-lain gitu sih. Lumayan banyak sih Kak. Jadi kayak ini painnya dari 1 sampai 10 kira-kira di stage yang ini berapa gitu. Itu kalau misalnya gestur. Kalau secara emosional apakah maksudnya diceritain nggak ternyata kalau orang yang sakit cancer gitu ada
ada gimana atau apa yang ada di dalam pikirannya itu kan sebenarnya harus didalemin ya supaya kita bisa kasih yang terbaik dan terrealistis. Kalau kamu? Ya, kalau mungkin kalau lebih ke perasaan waktu itu kita dapat banyak banget dari temannya almarhumah. Oh, yang teman tadi ya. Jadi kita banyak banget nanya kira-kira almarhumah ketika lagi berkumpul sama teman-temannya, dia tuh tipe orang yang menunjukkan dia lagi in pain atau enggak ya gitu. Dan ternyata katanya enggak. Jadi dia kayak selalu senyum, selalu yang kayak enggak ada apa-apa so gitu. Oke. Setelah kamu tahu dan dengar cerita teman-temannya kalau Sheila-nya gitu, kamu what do you think? Penasaran deh aku. Aku ngerasa ya dia kuat banget sih. Kayak dengan semua yang dia harus hadapin, dia kuat banget kayak tetap keluar dengan senyum. Maksudnya kayak kita tahu lah setiap dia ngelakuin kemoterapi pasti berat banget. Tapi dia kayak tetap berusaha buat senyum, itu kayak something yang susah banget buat dilakuin dan dia sekuat itu. Bener. Tapi other than rasa sakit dan gimana dia bear dengan rasa sakitnya, ada yang lain gak sih? Maksudnya kalau dari sisi keluarga tadi ada sisi dia melawan rasa sakit. Selain dari situ cinta mungkin? Iya, dari pasti. cintanya. Di sini ditunjukin banget kesetiaannya juga, kesetiaannya dari Albi, dimana dia nemenin dari awal sampai akhir, sampai titik terakhirnya almarhumah. Terus juga support keluarga itu penting banget gitu ketika kita lagi menghadapi sesuatu yang berat. Dan banyak banget yang dipelajarin dari sini, kayak menghargai waktu yang kita punya dengan orang tersayang pastinya. Aku kan punya tante ya, terus tanteku juga dulu sakit cancer 3 tahun juga, jadi I know exactly, kayaknya itu journey yang panjang banget untuk orang bolak-balik ke rumah sakit, terus juga keluarganya juga capek kan, karena keluarga yang menjaga kan capek, dan it's very great to see suaminya bisa bertahan gitu loh. Jadi sweet sih ya. Iya, pasti semuanya sih berjuang. Iya bener ya. Karena berarti di film ada kakak, ada adiknya Sheila, ibu, bapak. Ibu, bapak, Albi, terus juga ada 2 kakak laki-lakinya. Oh oke. Peran keluarganya sejauh apa sih? Aku pengen tahu deh, maksudnya mereka sebagai orang yang merawat orang sakit tuh sejauh apa sih? Aku nggak tahu aku boleh bilang atau enggak, tapi ada satu adegan yang menurut aku menyentuh banget. Kayak ini adegannya nanti diulang-ulang terus. Dia lagi di ruang operasi, dan setiap dia ngelihat keluar, kayak dia ngelihat keluarganya tuh lagi yang kayak gitu. Jadi itu kayak gitu. Dan mereka se-supportive itu sih di. Kalau kamu, yang kamu paling kagumi dari sosok, kalau tadi Sheila, ini berarti dari sosok suaminya, Albinya. Salah satunya pasti kesetiaan. Terus juga pasti ketika kita menghadapi sesuatu, mood kita bakalan lumayan yang kayak naik turun, atau mungkin kadang bisa sedih, tiba-tiba kalau seneng ya seneng, bisa tiba-tiba marah dan lain-lain. Itu kan untuk ngadepin perubahan mood juga lumayan susah sih. Dan aku ngelihatnya ya gimana ya, karena dia sayang banget juga. Jadi pasti dia akan toleransi semuanya gitu. Jadi berarti satu-satunya alasan dia bertahan dan mau menghadapi semua ini kasih cinta aja ya. Oh so sweet. Masih pengalaman-pengalaman indah mereka juga bersama ya. Iya benar-benar. Kalau kamu cintanya? Boleh kan ditanya kalau yang itu ya. Nggak, maksudnya gimana kamu karena kan ini tentang cinta. Aku yakin kamu pasti terharu lah di setiap journey, di setiap prosesnya. Kamu merefleksikan ke percintaan kamu apa gak sih sebenarnya? Puji Tuhan, aku adalah salah satu orang beruntung yang menemukan cinta. Menemukan laki-laki ini, dan keluargaku juga suportif banget. Ini agak random sih, tapi maksudnya salah satu motivasi aku buat nyanyi juga tuh pada saat aku masih kecil. Kayak keluarga tuh support banget. Jadi kayak kadang-kadang kalau habis belajar lagu baru di sekolah, belajar lagu Mandarin misalnya, terus aku kayak, Mama, aku baru belajar lagu Mandarin nih, gitu kayak, ayo nyanyi, gitu. Jadi kayak pas kecil tuh jadi tumbuh rasa suka sama nyanyinya juga karena support dari keluarga. And same goes to your boyfriend berarti sekarang. Jadi berarti setiap ada yang
Setiap ada hal excited atau hal baru yang sedang dicoba akan cerita. Iya pasti, Yeah. pasti. Tapi kalau misalnya ini amit-amit ya mungkin, cuman pernah gak kamu kebayang kalau berada di posisi yang sama dengan yang diceritakan ini, what would you do? Wah, berat ya. Iya kan? Pasti it's a tough question sih sebenarnya. Aku jujur nggak akan pernah bisa ngebayangin, dan aku rasa aku nggak akan bisa sepenuhnya ngerti apa yang mereka rasain pada saat itu. Dan kayaknya aku nggak sekuat almarhumah Sheila sih. Iya. Perjuangannya luar biasa sih. Luar biasa banget sih perjuangannya, Kak. Do you think it changes your mindset about berjuang setelah kamu belajar? Pasti ya. Apa yang kalau dulu kamu misalnya seberapa besar perjuangan, tapi pas udah syuting misalnya kamu jadinya apa definisi berjuangnya? Iya, kayak gimana mereka selalu ngelihat hope gitu, punya harapan, punya harapan bisa sembuh keseluruhan keluarganya gitu. Terus juga gimana mereka tuh selalu memperjuangkan, karena ya berjuang itu gimana ya, nggak ada sesuatu yang nggak layak buat diperjuangin gitu. Kalau memang kamu ingin memperjuangkannya, perjuangkan dengan sepenuh hati gitu. Dan banyak banget sih dapat pembelajaran baru setelah syuting film ini. Tentang apa aja kalau boleh tahu? Ya perjuangan, terus merayakan cinta dan hidup. Merayakan setiap waktu yang kita punya ini dengan orang-orang terdekat. Ya pastinya nyampein semua yang pengen kita sampein sih. Even ada satu adegan yang kayak benar-benar kayak oke, aku mau denger kalian tuh punya pendapat apa sih tentang aku gitu-gitu. Oh iya? Ada. Jadi kayak benar-benar diselesaikan semua masalahnya. How do you celebrate love sih? Kalau versi kamu? Karena kan ini kan tentang perayaan cinta ya. Kemarin juga, jadi tadi aku ngeliat postingannya Kak Albi juga. Terus dia bilang, selamat sayang kamu dirayakan. Terus kayak sedih banget. Nah kalau kamu ngerayain cinta gimana? Merayakan cinta? Apakah yang kecil-kecilan atau yang grande gede? Kayak tiap hari gak sih kita merayakan cinta? Maksudnya dengan cara apa sih biasanya? Dengan cara apapun. Misalkan ke mama, misalkan kayak sebatas bikinin kopi atau sebatas bikinin teh, kayak mama masak buat kita di rumah, itu juga dia merayakan cinta dia terhadap anak-anaknya. Terus juga mungkin kalau ke pacar apa sih biasanya perayaan kamu? Ke pacar menurut aku ketika kita bertemu dan menghabiskan waktu bersama adalah salah satu bentuk itu. Quality time. Quality time. Tadi kan aku tanya what if kalau misalnya kamu yang ada di posisinya, tapi gimana cara, mungkin pertanyaan keduanya adalah gimana cara kamu untuk bertahan nih, kalau tadi misalnya terlalu berat pertanyaannya, ini kalau kamu misalnya bertahan dalam hidup gitu ya, pas misalnya rencana kamu ternyata nggak sesuai dengan ya kayak Sheila gitu kan, maksudnya dia nggak mungkin berpikiran bahwa hidupnya akan begitu, tapi ya shit happen, life happens. Kalau kamu gimana caranya? Wah, cara bertahan. Kamu orangnya plan yang sesuai plan gitu gak sih? Atau apakah hidup yang sekarang ini udah sesuai plan kamu? Maksudnya pas kecil kayaknya aku kebayang deh aku akan jadi penyanyi, aku akan jadi ini, atau enggak? Jujur enggak sih. Iya? Hidup memang penuh kejutan ya. Jadi ini out of plan sebenarnya. Iya, jadi sempat pengen jadi penyanyi tapi bukan yang kayak aku harus jadi penyanyi gitu. Kayak dulu tuh pengen jadi dokter, pengen jadi fashion designer, pengen jadi pengacara. Terus tiba-tiba hidup membawa kejutan. Tiba-tiba lolos Miss Celebrity, dapat kesempatan buat acting juga. Kalau caranya bertahan, itu sih Kak, mungkin ya merayakan setiap waktu yang kita punya dengan orang-orang terdekat kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya karena ya penuh kejutan. Dan ya sih, merayakan waktu sebaik-baiknya menurut aku. Merayakan waktu sebaik-baiknya. That's nice. Kita balik ke film ya. Oke. Boleh nggak diceritain apa yang terjadi behind the scene deh, karena kan orang-orang mungkin nanti akan nonton juga dan yakin filmnya pasti mungkin terharu ya, bukan mungkin, pasti akan terharu. Tapi di balik itu apakah memang selama journey syutingnya emang nangis-nangis juga, atau sebenarnya ada bagian-bagian yang fun mungkin? Pastinya ada, karena diceritain dari awal mereka ketemu banget. Jadi
pasti ada bagian funnya juga. Dan menurut aku sedihnya tuh beberapa yang kayak lebih ke terharu akan kehangatan keluarganya, terharu akan supportnya Albi, terharu akan bagaimana cara mereka memilih, ya cara menghadapi situasi itu gitu. Berdamai dengan ini semua tuh apa sih yang kamu dapat dan apa sih yang mereka lakukan tuh sebenarnya? Kalau yang di film yang diceritakan itu mungkin kayak bagaimana kayak papahnya dan mamahnya selalu berusaha yang terbaik buat almarhumah. Jadi dia nggak pernah kayak ngasih tahu mereka mungkin ada kendala apa dalam menghadapi ini dan lain-lain. Terus juga nggak pernah yang kayak nunjukin mereka tuh lagi capek. Padahal kayak mereka juga capek gitu. Tapi mereka tuh selalu meyakinkan kalau ya ini bakalan lewat gitu. Ini bakalan it will pass gitu. Kayak all this situation bakalan selesai dan kamu bakalan sembuh gitu. Dan mereka tuh selalu punya hope, itu yang bikin Sheila jadi kuat banget juga pas ini. Harapan itu ya. Kalau other than hopes yang menurut kamu unik juga yang akhirnya dibawa ke film apa? Yang aku punya yang aku bawa ke film. Iya, yang unik dari perjalanan mereka yang kamu lihat gitu ya, yang akhirnya memang dituangin di film juga, tapi mungkin gak usah spoiler ya adegannya, tapi kayak momen-momen apa sih yang kira-kira ya baik itu terharu, fun atau apapun. Mungkin karena aku juga ngikutin kisahnya mereka sebelumnya di medsos, jadi ngelihat juga beberapa kayak yang kayak dia tetap senyum, tetap ketawa, ngabisin waktu bareng Albi dan lain-lain. Terus juga yang kayak dia sempat ikut Car Free Day kalau nggak salah, yang kayak dia nunjukin ini bekas operasi. Dan kayak ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak emang embracing. Iya, hopefully aku bisa nuangin hope-nya almarhumah sih ke film ini ya. Yes, itu harapan kamu berarti untuk film ini. Kalau kamu bisa ngobrol atau misalnya Sheila masih ada gitu ya, what do you wanna say to her? Maksudnya thank you for being so strong. Thank you for udah bertahan dan berjuang dan merayakan cinta dan hidupnya. Dan ya semoga aku bisa menceritakan dia dengan baik di sini. Hopefully ya. Hopefully. Ada yang lucu gak sih atau misalnya kan mereka pasangan yang setia, yang inspiring gitu ya, kita setuju. Tapi ada gak pas cerita sama kamu gitu pas pendamaan karakter, ternyata mereka apa gitu kebiasaannya yang lucu, atau mereka pernah dikasih, Albi pernah ngasih apa ke Sheila gitu, kita diceritain gak? Mungkin salah satunya panggilan sayangnya mereka Seng. Terus juga kalau Sheila lagi marah katanya dia manggilnya Dwiski gitu. Terus juga almarhumah Sheila tuh suka banget boneka gajah. Dan suka banget gajah. Jadi dia punya banyak banget boneka gajah. Cute banget. Jadi kayak di film ini ditunjukin yang kayak dia lucu ya boneka gajah gitu. Kayak mungkin semua perempuan pernah sih. Kayak lucu ya ini gitu, berharap. Jadi berharap untuk dibeliin. Akhirnya dibeliin gak? Dibeliin. Cute. Jadi dia suka gajah. Ada favoritnya yang lain mungkin? Dia suka banget bunga matahari juga. Iya, kita ada di sini. Bunga matahari dan gajah. Tapi maksudnya bunga mataharinya dia suka tanam gitu, atau dia suka bonekanya juga, boneka bunga matahari atau apa? Kayak mungkin lebih kayak menerima bunga matahari. Iya gitu sih. Maksudnya favorite flowernya adalah bunga matahari. So cute. Kapan kita bisa menonton film ini? Tanggal 13 November 2025 di bioskop. Berarti sebelum last question deh, mungkin kira-kira kenapa orang harus nonton film ini? Karena ini film yang diangkat dari kisah nyatanya Albi dan juga Sheila, dan menceritakan tentang perjuangan. Dan ini menurut aku juga film tentang keluarga yang hangat banget. Jadi jangan lupa nonton 13 November. Yes, kita nonton nanti. Sebelum kita closing, aku mau tanya juga deh, ini karena menurut aku penting juga sih, karena kan kamu udah syuting film ini, udah belajar juga mungkin langsung dari Albinya. Tapi apa kira-kira yang mau kamu kasih tahu kalau misalnya ada orang yang mungkin berjuang hal yang sama kayak cerita ini? Ya mungkin aku nggak bisa
ngebayangin gimana rasanya menjadi mereka dan gak bisa sepenuhnya ngerasain juga apa yang mereka rasain. Tapi kalau pesan mungkin salah satunya pemikiran yang positif. Semoga bisa efek something, memberikan efek positif juga ke badan kita gitu. Jadi selama kita berpikir positif, kita mungkin ya bisa membantu kita untuk merasa lebih baik juga kali ya. baik. Kalau emotionally udah baik, mungkin secara fisik nanti ngikutin hopefully. Itu kalau ke orang yang lagi berjuang. Kalau orang yang lagi nemenin orang berjuang kira-kira apa? Yang pasti semangat. Mungkin bukan sesuatu yang mudah juga, tapi terima kasih banyak juga udah menemani. Terima kasih banyak juga udah memberikan waktu, tenaga, dan semoga apa yang diperjuangkan nanti hasilnya baik. Yes, hopefully ya. Ayo kita ajak lagi orang-orang untuk nonton deh ya. Berarti nonton film apa tadi, kamu deh. Kayaknya langsung dari kamu lebih enak ya. Silakan. Jangan lupa nonton film Sampai Titik Terakhirmu, tayang tanggal 13 November 2025 di bioskop. Yeay, jadi jangan lupa nonton. Semoga filmnya ditonton banyak orang juga. Jadi banyak orang juga yang melihat perayaan cinta dari Sheila dan Albi. Thank you Mama sudah kemari. Dan terima kasih juga teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.